طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidah, bil khusus Al-Mukarram Amanda Al-Ustaz Muzaki wal Mukarram Ayahanda Aba Mujib. Hadirin bapak-bapak yang dimuliakan Allah, alhamdulillah nikmat yang sangat besar, anugerah yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan usia kita, menyehatkan badan kita, dan memberikan taufik hidayah kepada kita semua sehingga kita semua masih bisa beribadah di Masjid Jami Al-Faizin, dilanjutkan dengan majelis ilmu. Semoga semua hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita diangkat segala penyakitnya, kesulitan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya masalah, semoga masalahnya dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta kepada Allah rezeki yang banyak, yang luas, yang berkah, dimudahkan haji, umrah, ziarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita minta kepada Allah semoga putra-putri kita, anak keturunan kita jadikan putra-putri yang saleh wassalihah, tumbuh menjadi anak yang cerdas, yang pintar, mendapat ilmu yang manfaat dan barokah, jadi ahlul Quran, jadi ahlus sujud. Yang masih malas sholat dimudahkan untuk sholat, yang masih membuka aurat dimudahkan untuk menutup aurat, yang masih terjebak ke dalam kemaksiatan, dalam riba, dalam minum-minuman, dalam zina, dalam apapun yang diharamkan oleh Allah, semoga diberikan taufik hidayah kembali ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta kepada Allah semoga duduknya kita pada malam ini Allah catat sebagai amal soleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Sebelum kita mulai taklim kita, terlebih dahulu kita baca Al-Fatihah untuk mualif kitab dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah lillahi Syekh Nawawi Banten wa Imam Nawawi wa Syekh Muhammad Az-Zuhairi wa Syekh Sawi, Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin Al-Asyuti wa bin Ahmad bin Hasan Fattan bin Muhammad bin Ahmad bin Hasan Fattan wa Syekh Bakar Musalim Marbiru Inabi Ahmad Daki bin Syekh Musalim Jamil Awliya wal Abtah wal Amjad wal Awtan Sayyibadil Solihin Jami'a Ba'ina Mahatina Jaddahidatina ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pelajaran yang lalu kita sudah membahas mengenai kitab Bulughul Maram dengan syarah Ibanatul Ahkam, bahwasannya ketika khutbah Jumat wajib bagi khatib untuk membaca ayat Al-Quran di salah satu dua khutbah. Apabila tidak dibaca di khutbah pertama, maka hendaknya dibaca di khutbah yang kedua. Apabila khutbah yang pertama sudah baca, maka di khutbah kedua tidak wajib membaca. Akan tapi untuk berjaga-jaga agar tidak lupa, lebih baik ayat Al-Quran dibaca baik di khutbah pertama maupun di khutbah yang kedua. Dan kemarin sudah kita bahas mengenai hikmah
Mengapa di dalam nasihat, di dalam khutbah harus ada ayat Al-Quran? Ya, dikarenakan orang mendapat taufik hidayah. Yang malas sholat jadi rajin sholat, yang malas ibadah dan jadi rajin ibadah, yang tadinya maksiat berbuat dosa demi dosa bisa meninggalkan semua dosa. Itu semua dapat taufik hidayah berkat bacaan Al-Quran. Jadi kemarin Said Alwi bin Abbas Al-Maliki menekankan ya, bahwasanya kita jadi dai jangan mengandalkan retorika semata, jangan hanya mengandalkan kepintaran bicara, akan tapi hendaknya harus ada ayat Al-Quran, harus ada hadis-hadis Nabi besar Muhammad, karena nanti dengan keberkahan Quran, dengan keberkahan hadis, Allah akan memberikan taufik hidayah kepada para pendengarnya. Baik, pada pertemuan ini kita akan lanjutkan kajian tafsir kita, yang mana pada pelajaran sebelumnya kita sudah membahas mengenai surah Al-Humazah, yang mana pada surah Al-Humazah Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran. Terkadang harta yang banyak, terkadang pangkat yang tinggi, intinya itu harta dan jabatan, terkadang membuat orang lupa, membuat orang sombong, membuat orang angkuh, sehingga mencela orang lain, merendahkan orang lain, bahkan berani memfitnah orang lain. Dan ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, wailul lil mutaffifin. Celaka, neraka wail bagi mereka yang suka mencela, bagi mereka yang suka mencaci, bagi mereka yang suka menggibah, bagi mereka yang suka mengadu domba. Intinya semua yang menyakiti hati orang Islam itu dilarang di dalam agama. Barang siapa yang menyakiti hati sesama, maka tempatnya adalah neraka wail. Ya, dia akan celaka, dia akan binasa nanti. Ya, jadi dari neraka itu ada lembah yang bernama wail. Dan siksanya nanti allati tattari'u 'alal afidah. Siksanya sampai menusuk hati. Kenapa? Karena perbuatan dia itu caci maki, itu hinaan, itu ghibah, itu fitnah yang dilontarkan kepada orang lain, nyakitin hati apa tidak? Nyakitin hati. Maka balasannya bagi orang yang suka nyakitin hati sesama, nanti di akhirat akan dibakar sampai nih hatinya kebakar, terasa sakit. Maka itu hati-hati ya. Kemarin sudah kita bahas ya, dengan meminta maaf maka insya Allah itu dosa-dosa terhapus. Akan tapi bekasnya nggak bisa hilang, Pak. Kita pernah merendahkan orang lain, atau kita pernah memfitnah orang lain, kemudian kita minta maaf. Kalau dia memaafkan, selesai urusan. Akan tapi bekasnya nggak bisa hilang. Sampai kapanpun nggak hilang itu. Ibarat tembok dipaku. Ya. Tembok dipaku bolong apa tidak? Bolong. Ya. Kemudian dicabut. Meskipun itu paku udah nggak nusuk, ya, dicabut, bekasnya ada apa tidak? Ada. Maka hati-hati, jaga lisan kita. Nah, ini Al-Quran dalam surah Al-Humazah memberi pelajaran. Terkadang kekayaan, pangkat, kekuasaan membuat orang lupa, sehingga merendahkan orang lain, memfitnah orang lain, sampai berani memfitnah, mencaci, merendahkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini, jika menyakiti sesama saja tidak boleh, memfitnah sesama tidak boleh, mencaci sesama tidak boleh, mengadu domba sesama tidak boleh, terlebih lagi yang dicaci adalah ulama, yang difitnah adalah ulama, yang diadu domba adalah ulama. Sekarang ini banyak ya, banyak kelompok-kelompok yang mengajak kebencian, mengajak orang untuk benci kepada habaib, mengajak orang untuk benci kepada kiai. Nah, ini hati-hati, ini masuk dalam ayat ini, wailul lil mutaffifin. Nah, selanjutnya kita akan bahas surah Al-Fil.
Kenapa kok dinamakan surah Al-Fil? Al-Fil itu artinya gajah. Dikarenakan liftitahiha bitadkir bikiswati ashabil fil. Dikarenakan ayat ini dibuka, pembukaannya Allah mengkisahkan pasukan gajah. Pasukan gajah yang hendak menghancurkan Ka'bah. Kemudian apa kaitannya? Apa hubungannya dengan surah Al-Humazah yang lalu? Kenapa kok habis surah Al-Humazah kok surah Al-Fil? Ya, apa hubungannya? Jadi Al-Quran itu antara surat yang satu ke surat berikutnya itu bukan tertib begitu saja, akan tapi ada kaitannya, ada hubungannya. Yang mana dalam surah Al-Humazah Allah membahas bahwasannya itu harta tidak bermanfaat untuk manusia sama sekali nanti di akhirat. Kalau udah nyakitin orang, udah merendahkan orang, sudah menghina orang, sudah memfitnah orang, maka sekaya apapun dia nanti di akhirat nggak bisa mencegah dia dari azab api neraka. Nah, dalam surat ini Allah ingin mengkisahkan kisah pasukan gajah yang mana kanu asad minhum quwwatan wa aktsara malan wa a'dama utuwan, yang mana pasukan gajah ini yang dimiliki oleh Abroha, oleh Raja Abroha, ini adalah pasukan yang sangat kuat. Kemudian Raja Abroha ini memiliki harta yang sangat banyak. Dikarenakan punya harta sangat banyak, punya pasukan yang sangat kuat, akhirnya memiliki kesombongan yang sangat luar biasa. Nah, ini ada hubungannya nih sama surah Al-Humazah kemarin. Ya. Di sini waqad ahlakahumullahu bi asgharit tail wa an'afahu. Ini Abroha yang sombong, yang angkuh, merasa punya harta banyak, merasa punya pasukan hebat, akhirnya dibinasakan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah, direndahkan oleh Allah, bukan dengan pasukan yang kuat. Allah kirim bi asgharit tair, burung-burung yang paling kecil. Ya, burung-burung yang kecil, burung-burung yang kelihatan lemah, bukan kuat. Bayangin, ini pasukan gajah, gajah besar. Ya, itu gajah kalau udah ngamuk, mobil aja dibalik. Ya, mobil bisa dibalik. Allah kirim bukan dengan yang besar. Allah kirim gajah yang Allah kirim burung-burung kecil. Kelihatan kecil, kelihatan lemah. Akan tapi apa? Itu Abroha dengan hartanya, dengan kekuatannya, dengan pasukannya, itu dibuat kocar-kacir, bahkan binasa semua. Shallu ala Muhammad. Jadi isi surat Al-Fil ini, Allah Subhanahu wa taala ini ingin menggambarkan, ingin mengingatkan kepada kita semua bahwasanya dulu ada orang kaya, ada pejabat tinggi, punya pasukan hebat, punya pasukan kuat, ya, yang mana kalau menurut logika pasukannya nggak mungkin bisa dihadapi oleh siapapun. Pasukannya nggak bisa dilawan oleh kekuatan apapun. Di saat itu pasukan yang paling kuat, ya, prajurit yang paling hebat itu punyanya Abroha. Akan tapi dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga itu pasukan tidak tersisa sedikit pun. Kenapa kok dihancurkan? Dikarenakan mereka berniat ingin menghancurkan Ka'bah. Ketika mereka hendak menghancurkan Ka'bah, Allah kirim burung yang kecil, yang mana setiap burung kecil itu keluar dari laut. Ya, itu burung-burung itu keluar dari arah laut. Minal hijarati rabbaniyah al-mu'allaqati bi arjuli tayrin sigarin. Itu masing-masing burung bawa batu-batu kecil. Ya, masing-masing itu bawa batu-batu kecil. Jadi setiap satu burung bawa 3 batu. Ya, batunya itu kecil, kurang lebih seperti kacang. Ya, seperti kacang, gedean dikit tuh batunya. Di kakinya, di tangannya megang 2.
sama di paruhnya satu. Jadi masing-masing burung itu memegang 3 batu. Wa ja'alahum ka'asfim ma'kul. Kemudian itu batu dilempar ke pasukan gajah. Itu setiap pasukan yang kena batu tersebut, ya, itu badannya hancur. Hancur bagaikan daun-daun yang habis dikunyah sama hewan. Ya, ini hewan-hewan habis makan rumput, habis makan daun, kemudian dilepeh. Jadi kayak apa tuh Pak? Hancur. Ya, itu pasukan gajah yang kuat hancur binasa semua, tidak tersisa sedikit pun. Nah di sini ada kisah dikisahkan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Itu di Yaman dahulu ada gubernur, ya, gubernur yang diangkat oleh Raja Najasyi. Siapa? Itu adalah Abroha. Ya, Abroha nih gubernur Yaman. Yang angkat siapa? Yang angkat Raja Habasyi. Ya, Raja Najasyi. Najasyi itu di Habasya, Ethiopia kalau sekarang. Berarti di daerah mana tuh Pak? Ethiopia, Afrika. Ini Raja Habasya, ya, mengangkat gubernur di Yaman. Siapa? Abroha. Nah, Abroha ini memiliki pasukan gajah yang sangat banyak. Nah, itu ceritanya bagaimana? Itu ceritanya, ini Raja Habasya iri melihat orang-orang Islam berbondong-bondong ke Ka'bah. Ini semua manusia umat Islam di seluruh dunia ini ibadah ke Ka'bah. Ka'bah nggak pernah sepi. Nah, ini Abroha iri. Abroha agamanya Kristen. Ya, akhirnya dia membuat kanisah. Dia membuat gereja. Ya. Dia membuat gereja di Son'a. Tujuannya apa? Tujuannya agar orang-orang tidak lagi pergi ke Ka'bah. Kemudian itu ada orang Mekah, ya, ada orang Mekah dari Kinanah. Ketika dia dengar ini Raja Abroha punya niatan jahat, dia bikin gereja tujuannya agar orang-orang gak lagi pergi ke Ka'bah. Akhirnya di malam hari dia berak Pak di dalamnya. Ya, di malam hari ini, ya, ada orang dari Kinanah, dia masuk ke gereja, diberakin tuh gereja, diberakin, dan juga temboknya dipeperin tuh sama kotoran dia. Nah, akhirnya pas keesokan harinya Abroha tahu, itu Abroha bersumpah, layah dimannal Ka'bah, ya, akan aku hancurkan Ka'bah. Akhirnya apa? Ini Abroha menyiapkan pasukan gajah. Ya, itu disebutkan dia membawa 12 gajah yang besar-besar. Di antara 12 itu ada yang paling besar, namanya Mahmud. Ya, jadi ini mohon maaf. Kalau di sini ada yang namanya Mahmud, ini mohon maaf ini. Ya, nama Mahmud itu bagus, artinya apa? Orang yang dipuji. Ya. Tapi ini di sini di antara pasukan gajah itu ada gajah yang paling besar. Yang paling besar itu dinamakan Mahmud. Ya. Tapi ada yang berkata juga itu pasukan gajahnya ribuan. Yang dibawa oleh Abroha ini bukan hanya 12 tapi ribuan gajah. Ya. Intinya ini berangkat dia. Dia berangkat dari Yaman menuju Mekah, berniat ingin menghancurkan Ka'bah. Ketika sudah dekat kota Mekah, ini orang-orang Mekah tahu nih, ya, orang-orang Mekah tahu ada Abroha dengan pasukannya ingin menghancurkan Ka'bah. Nggak terima orang-orang Mekah. Mereka bersiap-siap untuk menghadapi pasukan gajah. Tapi pas ketika dilihat, ya Allah, ini mah banyak sekali. Ini kekuatannya besar banget ini. Ini bukan tandingan kita. Ya, ini bukan tandingan kita. Akhirnya orang-orang Mekah, ya, termasuk kakek Nabi besar Muhammad SAW, Abdul Muttalib, ya, karena Ka'bah saat itu ini dirawat oleh orang-orang Quraisy, dirawat oleh sukunya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu suku Quraisy nggak sanggup
ngelawan pasukan gajahnya Abroha. Wah, ini bukan lawan kita. Akhirnya Abdul Muthalib ya mengajak mereka semua, mengajak beberapa suku Quraisy untuk membuat halakoh di depan Ka'bah. Apa halakoh? Putaran. Membuat putaran di depan Ka'bah, depan pintu Ka'bah, berdoa. Ya, berdoa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena untuk berperang secara fisik kayaknya nggak sanggup, ini mah percuma, konyol. Kalau dilawan kita bakal konyol. Udah doa aja, doa. Akhirnya berdoa Abdul Muthalib, kakek Nabi besar Muhammad ini. Kemudian dia melihat dari arah laut ada burung-burung kecil berbondong-bondong. Jadi ababil itu bukan burung ababil. Ababil itu bukan nama burung, tapi ababil artinya berbondong-bondong, burung-burung kecil. Ya. Itu digambarkan oleh Sesawi. Ya. Berkata Abdullah bin Abbas, kana lahum kharatim ka kharatimit tayr. Itu burung-burung kecil itu punya belalai kayak belalainya gajah. Wa akufu ka akufil kilab, dan punya tangan seperti tangannya anjing. Bayangin ini burung apa nih? Ya. Maka Abdul Muthalib ketika ngelihat ini ada burung berbondong-bondong, punya paruh kayak gajah, dia punya tangan seperti anjing, dia tahu ini mah bukan burung sembarangan ini. Ini pertolongan dari Allah. Akhirnya itu Abdul Muthalib menggerakkan semua kaumnya untuk pergi ke gunung. Yuk kita semua ke gunung. Kita tonton aja, kita lihat bagaimana balasan Allah terhadap pasukan gajah. Nah, sebelum itu semua, ternyata ketika udah dekat dengan Mekah, ini Abroha binahbi amwal Arab. Ini sebelum menghancurkan Ka'bah, dirampas semua harta-harta milik orang Arab. Kana fiha ibilun di Abdul Muthalib bin Hashim, jaddun Nabi sallallahu alaihi wasallam, pastaqo al-jundu. Ya, wa kana ardaha mi'atai ba'ir. Termasuk onta-ontanya kakeknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu onta kakeknya Nabi, itu ada sebanyak 12 onta. Itu sebanyak 12 onta dirampas oleh tentaranya Abroha. Intinya sebelum menghancurkan Ka'bah, harta milik orang Arab yang ada di situ, kambing-kambingnya, ternak-ternaknya, itu dirampas oleh Raja Abroha. Kira-kira ini kebangetan apa tidak? Kebangetan. Benar-benar ingin merendahkan. Jadi Abroha ini benar-benar ingin merendahkan suku Arab. Ya, dia bawa pasukan yang sangat banyak. Sekiranya itu tidak ada orang yang dapat menandinginya. Nah, ketika udah dirampas semua, kemudian nih Abroha berkata, coba panggil pimpinan Quraisy. Saya mau ketemu pimpinan Quraisy. Siapa pimpinan Quraisy? Kakeknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dipanggil, ini pimpinan Quraisy, ya. Faqallahu Abdul Muthalib, wallahi ma nuridu harbahu wa ma lana bidzalika min taqah. Hada baitullahil haram wa baitu khalilihi Ibrahim, fa inna yamna'u minhu fa huwa baituhu wa haramuh. Ya. Itu ketika Abdul Muthalib datang, ya, Abdul Muthalib berkata kepada Abroha, ya, wallahi ma nuridu harbahu, demi Allah, ya, kita nggak sanggup lawan ente. Ya, ini kata Abdul Muthalib, kami nggak sanggup lawan pasukan engkau yang begitu banyak dan besar. Ya. Akan tapi ini Baitullahil Haram, ini rumah Allah yang dibangun oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Insya Allah, Allah pasti akan melindungi rumahnya. Allah pasti akan menjaga ini tanah haram. Ya. Ini sebelumnya ketika ingin manggil Abdul Muthalib itu rencananya ingin merendahkan Abdul Muthalib, pimpinan Quraisy. Ya. Ketika melihat Abdul Muthalib kakek Nabi, ini kakek Nabi, rajulan jasiman hasanal mandor,
tinggi, besar, ganteng, Pak. Ini kakek Nabi Abdul Muthalib tinggi, besar, ganteng, penuh wibawa. Yang gak heran kenapa? Karena nur Nabi ada di kakek beliau. Ya, nur Nabi, cahaya Nabi kan berpindah dari sulbi ke sulbi, dari sulbi ke sulbi sampai ke kakek Nabi Abdul Muthalib. Maka gak heran kalau sangat tampan, sangat wibawa. Fanazala Abroha min saririhi. Tadi itu Abroha ada di atas singgasananya, ada di atas kasur. Panggil tuh pimpinan Arab, panggil pimpinan Quraisy, ingin direndahkan. Niatnya ingin direndahkan, ternyata datang pimpinannya tinggi, besar, ganteng, penuh wibawa. Sampai Abroha tuh ciut hatinya. Ini segen, ya, nggak berani duduk di atas, sedangkan Abdul Muthalib suruh duduk di bawah. Segen. Akhirnya Abroha turun dari kasurnya, duduk di bawah bersama Abdul Muthalib. Segen itu, ya, segen. Kemudian Abdul Muthalib berkata, ya, kami nggak kuat lawan engkau, kami nggak sanggup. Ya, saya datang ke sini cuman minta balikin ontak saya 200. Itu 200 tuh ontak saya. Berikut ontak-ontak milik masyarakat kembalikan. Ini Abroha yang tadinya udah segen sama Abdul Muthalib, dia berkata, fata'ajjaba Abroha, kaget Abroha. Dikira Abroha ini Abdul Muthalib bahkan akan ngomongin Ka'bah, ternyata cuman ngomongin ontak. Apa kata Abroha? Atukallimuni fi mi'atai ba'ir asab tuhalak wa tatruku baitan huwa dinuka wa dinu abaika wa qad jitu li hadmihi la tukallimuni fihi. Ya, apa kata Abroha? Ini sangat mengherankan. Aku kira kau datang ke sini kamu mau bela Ka'bah engkau. Aku kira kau datang ke sini kamu mau membela rumahmu, rumah Allah. Tapi ternyata kamu cuma ngomongin ontak doang. Tadinya aku udah segen sama engkau, aku jadi hilang respect ini. Kata Abroha, aku jadi hilang respect. Tadinya udah segen kepada engkau, aku hilang respect. Ternyata kau datang cuma ngomongin ontak. Padahal aku ingin menghancurkan Ka'bah. Ini agama engkau, ini agama para datuk-datukmu, ya. Tapi kau datang cuma ngomongin ontak. Apa kata Abdul Muthalib? Ini ana rabbul ibil. Ontak memang punya saya. Wa inna lil baiti rabban sayamnahu anka. Sedangkan Ka'bah udah ada yang punya. Kalau ontak punya saya, makanya saya datang cuma ngambil ontak saya. Kalau bicara Ka'bah, Ka'bah udah ada yang punya. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah Allah yang akan membelanya. Yang benar saja. Akhirnya tsumma zahafal jaisu nahwal bait wa dakhulu Makkah. Akhirnya itu, ya, tentara Abroha bersama gajahnya itu masuk ke arah Mekah. Wa kana mahu filun adzimun ismu Mahmud. Itu masuk tuh gajah yang paling besar, namanya Mahmud. Tapi herannya, ini Mahmud pas udah depan Ka'bah, ya, ini berbalik, gak mau jalan. Dihadapin ke Ka'bah, dia berbalik, gak mau jalan. Kalau diarahin pulang, jalannya. Kalau dihadapkan ke Ka'bah, gak mau jalan. Ya, nggak mau jalan, bayangin. Ya, Kak. Jadi binatang aja yang nggak punya akal tahu kalau ini rumah Allah, nggak mau dia. Ya, dipecut, dipukulin, tetap aja nih gajah tetap nggak mau maju. Akhirnya apa? Akhirnya itu burung, ya, ababil, ya, datang berbondong-bondong, melempar itu batu-batu, ya, itu batu-batu mengenai semua tentara. Yang mana semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Muhammad. Ya. Baik. Allah memulai firman-Nya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah engkau tidak mengetahui, wahai Nabi besar Muhammad, ya, bagaimana balasan Allah kepada pasukan gajah? Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi besar Muhammad, wahai Nabi besar Muhammad, meskipun engkau belum dilahirkan, tapi kan kamu pasti tahu, kamu dengar berita, yang mana berita ini, ya, secara mutawatir,
Ya, berita ini dikabarkan oleh orang banyak dari turun temurun. Jadi ini 50 tahun sebelum lahirnya Nabi besar Muhammad. 50 hari sebelum lahirnya Nabi besar Muhammad, itu apa? Ka'bah hendak dihancurkan oleh Abraha. Akan tapi apa? Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Demi menjaga lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Wahai Nabi besar Muhammad, ya. Kau pasti sudah mendengar kabar bagaimana balasan Allah terhadap pasukan gajah. Yang mana semua kaummu nih, ya suku Quraisy dan orang-orang Arab menjadi saksi bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan orang-orang yang hendak menghancurkan Ka'bah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam taro anna rabbaka ja'ala makrahum wa tadbirahum wa sa'yahum fi takhribil Ka'bah wastibahata ahliha fi tadlilin amma qasadu ilaihi wa fidya'in wa ibtalin hatta lam yasilu ilal bait. Ya, bagaimana Allah menggagalkan usaha mereka, menggagalkan niat mereka yang hendak menghancurkan Ka'bah. Itu usahanya sia-sia. Ya, usahanya sia-sia, belum nyampe ke Ka'bah, itu mereka semua sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhammad, ya, kalau kaummu ini udah tahu, kan kaummu udah tahu nih. Dulu Ka'bah mau dihancurin. Mereka hendak dihinakan oleh Abraha. Aku lindungi mereka. Aku jaga Ka'bah, aku jaga nama baik Quraisy. Ya, ini kan kaummu udah tahu. Maka itu falyakhafu, takutlah mereka semua. Ya, hendaknya takutlah mereka semua. Ini jangan sampai nggak nyembah aku. Ini jangan sampai kufur sama aku. Sebagaimana aku bisa menghancurkan Raja Abraha, aku juga bisa menghancurkan mereka apabila mereka tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul, apalagi sampai menghalang-halangi orang beriman. Ya. Karena ini suku Quraisy dapat nama, Pak. Itu pas Raja Abraha hancur, itu suku Quraisy itu dapat nama, disanjung-sanjung oleh orang-orang luar. Ya. Bahwasannya semua mengakui ini suku Quraisy suku mulia. Suku Quraisy suku yang hebat. Kenapa? Dikarenakan mereka mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dapat nama dia. Makanya dalam ayat ini Allah pengen ngingetin, Muhammad, sampaikan kepada kaummu. Kan kaummu itu tahu dulu 50 hari sebelum lahirnya engkau, mereka hendak dihinakan oleh Abraha, itu Ka'bah hendak dihancurkan, tapi aku bela. Aku bela kemuliaan dia, aku bela Ka'bah. Dan aku juga menjaga ini semua, menjaga kelahiran engkau. Demi kemuliaan engkau, wahai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan kepada kaummu, jangan macam-macam. Abraha yang besar aja aku hancurkan, apalagi cuman sukuku Quraisy. Nih kalau dia nggak mau beriman kepada Allah, hati-hati, ini bisa dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa arsala alaihim tayron ababil, dan Allah kirim kepada mereka tayron ababil, burung berwarna hitam. Ababil ay jama'ah, burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratin min sijil, yang mana setiap burung tersebut melempar pasukan tersebut dengan batu. Ya. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Akhirnya itu pasukan gajah, itu Abraha semua dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaikan daun-daunan yang habis dimakan oleh binatang. Ya, daun-daunan habis dimakan sama onta, daun-daunan rumput habis dimakan sama sapi, dilepeh. Gimana tuh, Pak? Ya hancur. Ya, semua dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi intinya, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari hadis ini? Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari ayat ini? Yang pertama, ya, yang pertama, surat ini adalah khitab untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah
mengajak bicara Nabi besar Muhammad. Ya, karena Nabi besar Muhammad itu dilahirkan pada Amul Fil, pada tahun gajah. Dulu nih belum ada tahun, Pak. Tahun belum ada, kalender belum ada. Jadi dari mana mereka menetapkan tahun? Mereka menetapkan tahun itu dari peristiwa besar. Jadi dilihat ada peristiwa besar apa, itu dijadikan nama tahun. Ya, kayak semacam kemarin pernah terjadi corona, maka dinamakan tahun corona. Atau pernah terjadi kebakaran Pertamina, itu dijadikan tahun Pertamina. Itu dulu begitu tuh, dulu belum ada tahun Hijriah belum ada. Kan tahun itu baru ada ya pada zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, baru ditetapkan tuh tahun Hijriah. Ya, diambil setiap bulan Muharram. Sebelumnya belum ada tahun. Dari mana tahun itu ditetapkan? Ketika ada peristiwa penting. Nah, ini tahun gajah, itu lahirnya Nabi dinamakan tahun gajah. Kenapa? Karena dekat dengan peristiwa Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Yang kedua, pelajaran yang sangat penting di sini. Di sini Allah ingin menunjukkan betapa kuasanya Allah, betapa kuatnya Allah, betapa hebatnya Allah. Yang mana Allah dengan kehebatannya, dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya ingin memuliakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum lahirnya Nabi itu sudah Allah berikan keistimewaan. Apa? Ya. Karena demi menjaga lahirnya Nabi, itu Ka'bah, itu Mekah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari pasukan yang ingin menghancurkannya. Jadi ini peristiwa-peristiwa penting ya. Kalau hal yang menakjubkan, kalau Allah berikan kepada wali, itu namanya karomah. Kalau perkara yang menakjubkan Allah berikan kepada para nabi dan para rasul, itu namanya mukjizat. Tapi kalau perkara yang menakjubkan Allah berikan kepada nabi tapi sebelum diutusnya, kan nabi belum lahir nih ya, atau nabi ketika kecil, kan nabi baru diangkat jadi nabi ketika umur 25 tahun. Nah, kalau tiba-tiba ada keistimewaan, ada hal luar biasa yang Allah berikan kepada Nabi tapi belum diangkat jadi Nabi, itu namanya irhasot. Namanya irhasot ya. Jadi sesuatu yang menakjubkan Allah berikan sebagai tanda-tanda ini bakal jadi orang hebat ya. Jadi demi menjaga Nabi besar Muhammad, itu Ka'bah dijaga oleh Allah dan pasukan gajah dihancurkan. Shallu ala Muhammad. Dan juga yang ketiga, ya, di sini Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan orang Quraisy. Jadi orang Quraisy dijaga dari musuh. Dan juga sekaligus di sini Allah ingin memuliakan Ka'bah, yang mana dengan ini semua wajiblah orang-orang Quraisy ya untuk beriman kepada Nabi besar Muhammad, bersyukur kepada Allah atas nikmat dijaganya mereka dari serangan Raja Abraha. Ya kan, tapi yang nyatanya kan orang-orang Quraisy kufur sama Nabi Muhammad. Justru Nabi Muhammad diusir sampai hijrah ke Madinah. Padahal di ayat ini Allah sudah mengingatkan, orang Quraisy, ente udah dapat nikmat, ente dijaga dari musuh, ente ditolong dari musuh, Allah jaga Ka'bah, udah beriman dong sama Nabi Muhammad. Ternyata Pak, mereka nggak beriman, nggak bersyukur kepada Allah. Ya. Kemudian yang keempat, ya, dengan Allah mengutus burung-burung berwarna hitam, burung-burung kecil berwarna hitam berbondong-bondong, ini namanya irhasot. Ya, ini adalah hal yang menakjubkan yang terjadi kepada Nabi besar Muhammad sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Ya. Kemudian yang kelima, ayat ini memberi pelajaran kepada kita semua bahwasannya itu pasukan gajah dihancurkan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dihinakan. Itu seperti apa? Menjadi seperti kotoran. Ya, yang namanya kotoran sapi, kotoran onta itu kan apa? Sama seperti daun-daunan yang habis dimakan. Itu dihancurkan, dihinakan seperti itu. Ya. Kemudian timbul pertanyaan, innama salatallahu al-adaba ala ashabil fil
Di sini Allah Subhanahu wa taala menghancurkan, mengirim adab kepada pasukan gajah. Walam yusallithu ala kuffari Quraisy alladzina mala'ul ka'bata awthana. Nah, itu pasukan gajah ingin menghancurkan Ka'bah, dihancurkan oleh Allah. Tapi kenapa kok orang-orang kafir Quraisy nggak dihancurkan oleh Allah? Padahal orang kafir Quraisy udah memenuhi Ka'bah dengan patung. Ya, itu di Ka'bah itu tadi apa? Ada 360 berhala. Siapa yang masang? Sukunya Nabi, suku Quraisy. Ya, kenapa kok pasukan gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah itu dibinasakan oleh Allah, tapi orang Quraisy yang udah naruh patung di Ka'bah, kenapa nggak dihancurkan oleh Allah? Ya, di sini dijelaskan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili, "Li'anna ashabal fil qasdu takhriba wa hadza tuaddi ala haqqil ibad." Ya, dikarenakan ini pasukan gajah dia niat menghancurkan Ka'bah. Ya, dia niat menghancurkan Ka'bah, yang mana Ka'bah ini tempat ibadahnya manusia. Ya, kan niatnya dia apa? Ini orang-orang semua seluruh dunia biar nggak ke Ka'bah lagi. Tujuannya apa? Biar nanti kembali kemana? Biar nanti berbondong-bondong datang ke gereja yang dibuat oleh Abroha. Ya, intinya ini apa? Zalim kepada umat Islam, zalim kepada manusia. Manusia yang seharusnya nanti nyembah Ka'bah, yang seharusnya ibadah di Ka'bah, manusia yang seharusnya ibadah di Ka'bah jadi nggak bisa. Ya. Berbeda dengan orang-orang Quraisy. Itu orang-orang Quraisy naruh patung, tujuan mereka ya ingin mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Sebagaimana mereka berkata yang Allah berikan dalam Al-Quran, mana illa yukarribuna ilallahi zulfa. Nah, mana buduhum illa yukarribuna ilallahi zulfa. Ketika mereka ditegur, kenapa kok kamu nyembah ini berhala-berhala? Apa kata mereka? Kami nyembah berhala biar kami semakin dekat dengan Allah. Jadi tujuan mereka apa? Tujuan mereka biar semakin dekat dengan Allah, tapi salah. Ya, berhala itu musyrik. Ya. Jadi di sini kata saya Wahbah, kenapa kok pasukan gajah dihancurkan, kafir Quraisy nggak dihancurkan? Karena kafir Quraisy ini salahnya cuma sama Allah. Ya, kafir Quraisy salahnya cuma sama Allah. Dia bikin patung, ya dia berbuat salah sama Allah. Sedangkan Allah Maha Pengampun. Nah, sedangkan pasukan gajah dia udah zalim sama manusia. Ini manusia yang mau ibadah di Ka'bah jadi gak bisa. Yang mau ibadah ke Mekah ini jadi terhalang. Kenapa? Orang mau dihancurkan. Akhirnya Allah jaga itu. Ya, mereka juga hendak menghinakan orang Quraisy, itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dia berkata Abdullah bin Mas'ud, ketika burung-burung ini datang, ya, melempari pasukan gajah dengan batu, ba'atallahu rihan. Itu bersamaan dengan itu datang angin puting beliung. Ya, fazadat hasyiddah. Ya, ini tambah semakin mencekam ini, Pak. Ya, semakin mencekam. Jadi burung datang bersamaan apa? Datangnya angin puting beliung. Wah, itu sangat menakutkan. Ya, itu Abdul Muthalib dan suku Quraisy, mereka cuma nonton, ada di mana? Di gunung. Mereka di gunung-gunung nonton. Makanya Allah ingetin, orang-orang Quraisy, jangan lupa kalian. Dulu kalian pernah aku bela. Dulu kalian pernah aku tolong. Ya, sekarang beriman sama Nabi Muhammad, beriman sama Allah. Kalau nggak beriman, aku bisa menghancurkan kalian sebagaimana aku hancurkan pasukan gajah. Ya. Tapi ada riwayat di sini, annaha lam tusibhum kulluhum. Ya, ada riwayat itu nggak semua tentara kena. Lakinnaha asabat man Allahu minhum. Akan tapi hanya kena beberapa saja. Ya. Itu anna amirahum Abroha raja'at wasir dhimatun qalilatun ma'ahu. Ternyata Abroha itu diselamatkan oleh Allah. Ini Abroha bersama beberapa tentara, sebagian kecil, artinya pasukan besar banyak. Ya, ini pulang Abroha cuman
sama beberapa orang, sedikit, ya, pulang, ya. Tapi ketika sampai di daerahnya, ya mereka cerita ke kaumnya, ya ini kami mendapatkan peristiwa yang sangat menakutkan. Ketika kami sampai udah di depan Ka'bah, ternyata datang angin puting beliung, kemudian datang burung-burung kecil, ya itu kami dibombardir, ya dilempari dengan batu. Pasukan kami kocar-kacir, mati semua di tempat, seperti daun-daunan yang habis dilepeh oleh binatang, ya. Jadi tujuannya kenapa kok masih Allah hidupin Abraham sama beberapa pasukannya sedikit? Kenapa masih Allah hidupin? Buat apa? Buat ibrah, buat iddah, buat pelajaran dan nasihat untuk orang-orang yang ada di daerah Yaman. Biar bawa berita dulu dia. Dia udah cerita semua kejadian yang mengherankan di Ka'bah, baru habis itu ujung-ujungnya mereka mati semua. Wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya di sini, ya, Allah berkata kepada Nabi besar Muhammad, ya, sekaligus mengingatkan kaumnya agar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan mereka dari kebinasaan. Ya, agar mereka semua bersyukur kepada Allah. Gimana cara bersyukurnya? Dengan beriman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Semoga kita semua mendapat manfaat, ya, semakin menambah keimanan kita, menambah keteguhan kita, ya, yang mana ini kisah-kisah dalam Al-Qur'an ini bisa memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ya Rahman Rahimin, ya Rahman Rahimin, ya Rahman Rahimin, farijal muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.